tadi. Pada ibu, pada bapak, saudara-saudara, ini kan manusia ya. Kita sama manusia kan, jangan kecil hati. Sungguhan. Pada diri kita itu ada nilai guna. Tahu nilai guna? Azas manfaat. Dimanapun Anda berdiri, sekalipun rambut Anda sudah putih semua, masih bermanfaat. Kalau saya kan masih hitam ya. Selama kita berlandasan pada beberapa aspek, tolong aspek ini. Aspek itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Kriteria lah gitu ya, kira-kira ya. Iya. Yang pertama, aspek kreatif. Jadi seorang manusia itu mempunyai nilai guna kalau orang itu kreatif. Kalau enggak bisa. Itu yang pertama. Tidak semua sarjana itu kreatif. Tidak semua mahasiswa kreatif. Kadang-kadang membuat proposal aja nggak bisa. Kenapa? Karena kreativitas tidak ada. Itu yang terjadi namanya plagiat. Paham ya? Makanya undang-undang plagiatisme itu dianukan. Karena untuk apa? Karena bangsa ini memerlukan generasi yang kreatif. Itu yang pertama. Nanti tanyakan pada diri Anda masing-masing setelah pulang. Aku ini termasuk makhluk yang kreatif atau tidak? Kalau orang bingungan, pasti tidak kreatif. Bingung. Kenapa? Kreativitasnya pada kebingungan. Yang kedua, itu yang pertama ya, kreatif. Insan kreatif itu bisa dilihat dari sisi mana? Idenya. Bukan. Pertama itu pancaran mata. Itu istilahnya. Mata itu jendelanya hati, Bu. Ini yang muda-muda ya. Kan ada ini mahasiswa-mahasiswa yang muda, ada yang belum punya lawan jenis. Kalau ingin lihat isi hati manusia, lihatlah pada pancaran matanya. Tuh, kan itu ya. Itu. Kan kelihatan kreatif atau tidak. Pak Habibie itu kan ya, matanya balik-balik. Seperti saya gini ya. Mudah-mudahan didengarkan Pak Habibie. Pak Habibie seperti saya, bukan saya seperti Habibie. Dia niru saya. Karena idenya banyak, kreatif. Saking banyaknya yang ingin ditanganin. Tapi dulu ada menteri, udah almarhum, nggak enak disebutkan ya, udah mati ya. Itu. Iya. Natanya kiep. Mbus apa itu ya? Ya, kesenangannya itu penyanyi dangdut. Ya, itu. Menteri itu. Ya, negara dikasihkan menteri yang kiep gini, rusak kabeh. Bisa ngerti dewe ya menterinya ya. Itu ya kreatif. Mulai nanti kreativitas. Ya, untuk bisa beramal soleh tadi itu berbuat dia harus kreatif. Yang kedua, terampil. Tahu terampil ya? Sekarang istilah sekarang dikenal dengan soft skill. Ya, ini agak berat ini. Soft skill itu memerlukan kadang-kadang pelatihan dan keingintahuan akan sesuatu. Tadi malam tuh bapak-bapak yang sudah tua-tua, saya ajari keterampilan. Disuruh apa tadi malam diajarin?
Loh. Komen. Lah komen. Ini bapak-bapak tua kan bukan generasinya, pakai Android tuh loh ya. Ya, buat komen di situ saja nggak bisa. Ya open dulu katanya. Ada lagi bapak sudah tua, wis dibelikan oleh istrinya itu Android, diganti lagi dengan yang kuno itu, bawa ke sini yang kuno itu, nggak perlu saya sebut bapak itu ya. Saya bilang lah, ini HP kuno itu buaan. Kalau nggak bisa buat itu ada mobilnya Nur, pelindesen. Karena di SMS itu kan nggak balas. Ya kan korban ini. Lah ini saja keterampilan. Kenapa arah saya? Supaya nilai gunanya naik. Kalau ditanya, kamu tahu tentang ini, bisa nggak? Nggak iso aku. Ini nggak iso. Loh, kan di gua ada iki. Nah, kalau di kampus itu keterampilan itu karena di kampus menggunakan laptop, kamu bisa program Windows. Oh bisa, saya ajarin ya. Ini nanti Anton ngajarin ya. Ini saya suruh ngajari mahasiswa S3 bagaimana untuk masuk kepada jurnal ya. Karena mereka harus membuat jurnal internasional. Keterampilan ya, tahu caranya. Kamu punya ilmu, ajarkan pada mereka. Jangan jual mahal. Ditarik napasnya nanti oleh Allah. Bersungguhan ini. Nah ini terampil. Pak Jito sudah bisa sekarang duleknya. Sudah bisa belum? Oh. Pertanyaannya itu jangan menghindar. Kalau tidak bisa, belum bisa Pak. Nah, itu namanya gengsi. Takut kelihatan bodohnya. Bukan bodoh itu, tidak terampil namanya. Jangan dah. Anaknya itu ahli IT. Lo ibu diajarin, nak ajari. Di sini Bapak gak iso kayak. Kenapa dengan begitu Bapak masuk pada generasi dia? Paham ya? Dua generasi tua, generasi muda. Sedangkan anaknya baru generasi muda. Belum masuk generasi tua. Nilainya tinggi mana? Yang tua. Karena dua generasi. Ngerti nggak? Loh ini loh caranya begini. Terus aras-arasan ala wes bukan zamannya saya. Loh, kamu masih dikasih umur sih. Iya, berarti Allah masih meminta pertolongan kamu untuk menghidupkan bumi agar supaya masyarakat lain itu naik kualitasnya. Jangan jadi kembang balik. Tahu kembang balik? Ya di rumah datang tidur makan, datang tidur makan. Untuk apa? Nyesai omah. Sungguhan ini. Kajian Bima Sakti ini tidak ada di tempat lain kayak begini. Bohongin saja doanya ini, doa gak ada. Nabi tidak mengajarkan itu kreativitas orang yang tidak kreatif. Negatif. WA katanya. Saya dulu dikasih ada WA, saya tidak mau. Sudah saya tidak WA-an. Kenapa? WA ini grupnya anak-anak saya. Begitu saya twing tak lihat hanya gambar cengengesan, hehehe. Males saya. Apa tuh ini? Karena saya orang serius. Terampilkan banyak keterampilan bisa dilakukan ya. Sekarang tolong kalau Anda sudah terampil, saudaranya ajarin untuk terampil. Sungguhan ini. Dua kan? Ya. Yang satu kreatif, yang kedua terampil. Nanti mulai. Loh, saya itu loh. Kalau latihan badminton, saya masih badminton.
Pak Kadir deh, Pak Kadir. Engkau sore badminton ya? Oh, tajo badminton pada tua Pak Kadir itu sahabat saya, sungguhan runtang-runtung dengan saya. Tapi nih badminton gak bisa aku dobel karo dekne. Ya, nek jadi musuh cocok. Baru terampil. Ya, saya ngajari profesor badminton di sana. Nutuk kok itu loh, gak iso, mesti nyantol terus di dalam netnya itu. Saya bilang bukan gitu caranya, gimana? Raketnya jangan diturunkan, raketnya tetap di atas. Coba tak tinggal nutuki ngono tok ae. Raketnya mesti turun, begitu raketnya turun, kok datang dia baru naik, koknya udah turun. Loh ini kayaknya permainan, tapi itu kan keterampilan. Saya sampai ngajar yang kayak begitu di lapangan. Supaya apa? Mainnya enak. Iso tak gelem ngene iki. Lah ajaran agama itu supaya kamu hidup di dunia itu enak. Bukan susah. Ya, nanti pulang ya. Kreativitas dan terampil. Kalau tidak tahu apa, tanya, cari. Sekarang ini semuanya terbuka. Sayangnya ustadz-ustadz yang sekarang sedang ramai, kenapa ditolak di Amerika masuk dari negara-negara itu? Mereka terampil, tapi gaya bom. Iya kan? Ya, yang tidak terampil. Merusak. Tidak salah dia membuat bom. Yang salah diledakkan di tempat keramaian. Rahman Rahimnya hilang. Iya. Contoh kemarin lagi ketangkap itu tentang narkoba baru ya. Ya, itu ahli kimia. Terampil dia meramu rumus-rumus, kemudian jadi narkoba baru, jenis baru. Nah, ilmunya, keterampilannya adalah untuk dosa dan maksiat, kan salah tempat ya. Tapi yang untuk amal soleh, amal kebaikan. Yang ketiga, tolong ini dicatat dan dibenamkan di dalam hati supaya Anda mempunyai nilai guna. Peduli, punya kepedulian. Dia kreatif, dia terampil, tapi untuk dirinya sendiri, tidak peduli untuk orang lain. Ini kadang paling banyak ini dunia mahasiswa, dia program tahu sendiri, tak ngajari temannya saja tidak mau, supaya dia dianggap paling tahu sendiri. Tidak boleh. Tidak peduli. Kalau lihat kesulitan saudaranya, kesulitan orang lain, coba tumbuhkan rasa di dalam dirinya, yaitu kasih terhadap sesama. Itu namanya peduli. Yang lalu itu pernah umroh dengan saya sama-sama. Kalau ikut-ikut ini orang-orang tua. Oh iya. Kasihan. Harus kita peduli, kasihan korban teknologi. Nasi untung dia lari. Kalau Pak Cito bingung ini mati. Belajar baru. Kalau apa Pak terus gitu. Oh, naik pesawat disuruh turun orangnya. Nggak boleh. Mari punya kepedulian terhadap pada saat kita peduli pada orang, pada dasarnya dia mengangkat dirinya sendiri, ya, itu kepada makom yang barang siapa dia sayang terhadap
sesama makhluk yang di bumi, Allah peduli terhadap apa yang ada di bumi, maka yang bilang akan peduli terhadap dirinya. Itu hadis qudsi. Ingin dipedulin Tuhan kan? Ya. Gak pakai dungo, tapi berbuat. Sudah otomatis. Doa apa lagi? Punya kepedulian. Ini yang berat. Kepedulian ini yang tidak ada dalam masyarakat ini. Turun nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Saya nggak tahu lagi pakai apa lagi menyampaikan kepedulian terhadap sesama ini. Ya? Yang ketangkap KPK itu kan uang miliaran itu ya. Gitu. Itu yang sudah tidak punya kepedulian secara sosial. Katanya budal hajinya, budal umrohnya pakai uang gituan lagi. Saya enggak ngerti saya. Allahnya mau dibohongin aja ya. Gimana itu? Itu haji-haji loh itu. Siapa yang mau menjamin surganya? Enggak mungkin seperti itu. Peduli, mari mulai dari keluarga, dari teman, dari tetangga, punya kepedulian. Ini ada Pak RW, Pak Kadir itu Pak RW. Saya punya peduli sebetulnya terhadap jalan itu, lampunya mati. Lampu jalan itu loh. Saya tidak bisa naik, memperbaiki, takut kesetrum. Paham ya? Karena gunakan lostrum. Itu tadi. Akhirnya saya ambil dari sini. Hanya sekedar kiwir-kiwir, tidak bisa nerangi jalan. Itu bentuk kepedulian. Ya tahu, habis ini pulang nanti Pak Kadir, tolong carikan itu ahli setrum. Supaya lampu jalan itu jalan, tinggal panggil saja dikasih duit orang itu ya. Kalau tidak RW nggak punya lampunya, itu kan sekitar 500.000 ya lampunya itu. Kalau nggak punya lampunya, bilang pada saya, ya, tak belikan lampu. Itu, loh itu amal soleh, karena setiap orang lewat di situ pada waktu malam itu dia tidak ke pelosok, tidak karena mengalir itu. Gak usah wiritan, gak usah kakek dungo, hanya itu saja. Setiap orang terang, alhamdulillah jalan Bima Sakti ini terang, ya. Kenapa? Karena ada Prof Ika, kan enak ya. Tapi saya kena teknik, saya tidak terampil pasang PLN-nya. Kalau dulu C6 tak penek dewe, nggak peduli. Sekitar kita ini, Pak Rizal juga RW soalnya, wis pensiun. Oh sudah pensiun, alhamdulillah. Tiga ya. Yang keempat, loyal. Tahu loyal? Loyal itu punya komitmen terhadap kebersamaan, itu loyal. Ya. Nah, kalau seorang itu menjadi seorang yang loyalis, loyalisnya itu jangan pada kepribadiannya, akan tetapi kepada misi yang dibawa itu. Paham ya? Nah, ini sudah ditanamkan sejak zaman kenabian. Zaman loyalitas sudah dikatakan, hei Umar, siapa yang kau cintai? Umar bin Khattab ditanya Rasul, diriku dan keluargaku dan orang tuaku salah. Kedua orang tuaku salah. Paham? Bayangkan. Allah dan Rasulnya benar. Bayangkan. Ya. Orang tuanya, dirinya dan keluarganya dipinggirkan pada saat dia harus loyal terhadap Allah dan Rasulnya. Ini saja, maaf ya, umat Islam sudah gagal total, jatuh.
Dia lebih fokus pada dirinya dan keluarganya. Pada saat dia harus mengejawatakan, menyampaikan kebenaran itu ngitung-ngitung 2 kali. Ini. Nah, jadi loyalis itu tadi seperti itu. Yang di loyalitasnya itu adalah kebenaran yang diunduh atau yang disebarluaskan itu tadi. Ini diperlukan di dalam kehidupan. Orang itu bisa digunakan untuk berjuang bersama-sama. Tanya pada dirinya sendiri-sendiri. Yang terakhir mungkin ini saya baru menulis pagi tadi ya. Bisa lebih dari ini ya. Ini 5 poin ini saja kalau dipegang sudah standar kita sudah naik tanpa harus siapa saja ini. Ini terus terang aja tidak melihat agama, warna kulit, suku bangsa apa. Ini merupakan basic basic need ya, kebutuhan yang esensial pada manusia. Yang kelima adalah amanah, yaitu bisa dikasih percayaan terhadap sesuatu. Tolong ya jangan disebarkan ya, saya beritahu kamu insya Allah aku akan jaga amanah kamu, paham ya? Nah, itu amanah. Pada amanah saja Republik ini udah kacau. Sekarang ini pilkada ya, hampir mayoritas itu rebutan jabatan, sudah menjadi identitas. Orang yang mengejar jabatan pasti orang itu ujungnya tidak amanah. Sudah jelas itu, seperti air tadi itu, hukumnya seperti itu. Kalau air kita celupkan tangan kita pasti basah. Kalau orang ngejar jabatan, ingin jabatan, pasti hukumnya tidak amanah. Itu sudah jelas. Hanya masalahnya KPK-nya kan tidak bisa mengamatin setiap orang. Seandainya diamati setiap orang, semuanya itu yang namanya hotel predio penuh sesak sekarang. Pasti. Nah, apakah kita bagian daripada itu? Ini sepertinya ini dasar-dasar kreativitas di situ. Kalau itunya tidak terpenuhi jadi berat. Kreatif, terampil, peduli, loyal dan amanah. Mari meminta pada Ilahi itu tadi. Kreatif enggak. Apa ya yang bisa saya perbuat hari ini? Untuk saya aneh. Sering lihat TV, adakan perlombaan memasak, paham ya? Itu apa namanya? Chip itu apa itu? Itu bayangkan, ya? Saya melihat itu, masya Allah. Untuk saya luar biasa itu. Coba, dia dikasih bahan-bahan, tek-tek, tuing buat. Ya, ini kan kreativitas. Mau masak apa? Sambal goreng atau nasi campur ya? Sepersekian detik, ya diaduk-aduk antar rasa. Bayangkan itu, cita rasa jadi satu. Karena ada penampilan di situ. Enak tapi penampilannya dibrok-brok ya gak enak. Bukan main itu untuk saya. Nilai seninya itu tinggi sekali itu. Itu kalau orang tidak kreatif tidak bisa. Ya alhamdulillah saya betah di rumah itu karena istri saya kreatif. Ndak masakannya, oseng-oseng, kok enak gini. Ini. Kemarin tak kasih apa? Kangkung. Ini mah masang oseng-oseng kangkung. Lu kangkung lagi kemarin ndak dimakan. Ya, ibu itu kreatif loh. Ibu-ibu itu kreatif. Hanya bapak-bapak tidak pernah menghargai kreativitas mereka ya. Iku masakan opo tuh.
Jadi insya Allah khususnya untuk ibu-ibu poin pertama sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Bapak-bapak belum tentu. Ya. Nanti dipikirkan ini ya, agar supaya kita menjadi Kreatif. manusia yang memiliki nilai guna di dalam kehidupan ini. Ya, bagi mereka yang lihat YouTube, evaluasi diri Anda sendiri. Jadi belajar agama itu tidak sulit-sulit. Belajar agama itu seperti ini tadi, pada perbuatan ini tadi, ya. Berikutnya, ini definisi. Apa sebetulnya yang dinamakan kreativitas? Paham ya? Kita tahu kreativitas itu apa sebetulnya. Jadi orang dikatakan kreatif itu apa? Gampang ukurnya. Kreativitas itulah adalah gagasan. Tahu gagasan? Cita-cita, keinginan, pikiran, angan-angan. Paham ya? Khayalan. Kan belum terwujud. Namanya khayalan. Untuk mewujudkan sesuatu dari khayalan ingin diwujudkan. Yang belum ada menjadi nyata. Itu namanya kreativitas. Bayangkan, seandainya tidak ada kreativitas pada manusia, maka kita ini berada pada abad batu. Ya. Saya beri tunjukkan beberapa contoh kreativitas, bukan main. Ya. Saya mencoba mencari sejarah tentang roda. Tahu roda? Ya. Roda mobil, roda pedati ya. Itu tidak diketahui kapan. Diduganya ada 3.500 tahun sebelum Masehi mungkin, wallahu alam. Ya. Kalau tanpa ada roda, kan beban jadi berat. Transportasi jadi jauh. Kapan itu roda diketemukan? Hanya roda. Dengan adanya diketemukan roda, bukan main, itu peradaban maju. Bisa jadi pedati, ya. Dulu kan roda awal kan dibuat daripada kayu yang dibundarkan, kemudian dikasih sumbu. Mana masih ingat naik dokar pakai gituan, ya? Nah, tadinya kayu itu. Kemudian dikasih apa namanya itu? Ruci-ruci, ya, supaya tidak berat, mengurangi berat. Jadi daya gesekannya menjadi mengecil. Sekarang lebih hebat lagi itu, roda mobil. Tambal ban sudah nggak payu karena sekarang sudah pakai tabung gas cas gitu tok. Bukan main. Hanya dari roda. Pernah melihat penggilingan gandum di Belanda? Kincir angin ya? Nah, itu. Pernah masuk ke dalamnya? Loh, nanti ada ini. Kapan-kapan lihat ke sana ya? Datang turun lihat ke dalamnya. Dibolehkan. Itu kan pakai kincir angin mengerjakan roda yang di dalam untuk penggiling. Keluarnya sudah menjadi gandum, menjadi pati sudah ya, ditumbuk kayak demikian itu tadi. Bukan main. Teknologi dari roda. Kalau tidak ada roda, tidak ada pesawat terbang. Peradaban begitu cepat. Dari mana? Kreativitas orang. Sampai sekarang saja para ahli itu masih bingung bagaimana itu yang namanya piramid di Mesir. Batunya tuh balok-balok besar, ya, yang satu baloknya tontonan, dan bukan batu dari situ.
Dari mana itu didapat? Bagaimana transportasinya? Pada saat itu belum ada traktor, belum ada alat berat. Ya, apa itu kalau bukan balok roda yang jalan kan tidak mungkin. Apalagi naik ke atas. Nah, kita alhamdulillah oleh pendahulu-pendahulu yang mereka kreativitas itu tadi, kita bisa menjadi mudah transportasi. Makanya kalau naik sepeda motor, khususnya sepeda motoran, ojo ngepok-ngepok. Ya, ingat rodane sapa sing gawe iku, ya. Trombol dikit lu. Arek-arek iki ndak pernah bersyukur. Selip dikit delosor kon. Contoh lain, mikroskop. Di dalam dunia pendidikan sangat berguna. Dari Suryo Konto, kaca pembesar, loop itu kemudian menjadi mikroskop kita sehingga bisa melihat mikroba. Kalau tidak diketemukan mikroskop, punah ini manusia. Kenapa? Kena diare, kena difteri, kena nggak tahu penyebabnya. Bagaimana cara membunuh kuman? Kuman saja tidak dikenal. Bersyukur kita. Contoh lagi, lampu ini loh, lampu pijar. Ya, siapa nemukan itu? Thomas Edison tahu untuk mendapatkan hanya berpijar, pier gitu. Dalam 1 detik, pier. Berapa kali dia percobaan? Hampir 1000 kali. Jadi berarti 999 gagal. Hanya sekali, biar berhasil dia. Paham? Ya. Bayangkan, sekarang enggak kari nyeklek, padang. Tidak pernah dipikirkan gimana caranya. Itu kreativitas orang-orang dahulu. Sekarang saya tanya, apa kreativitas Anda? Kalau saya jadi mantan presiden, bukan bingung dengan sadapan. Bagaimana kreativitas anti sadap? Kan gitu ya. Duit banyak. Ahli-ahli elektrik banyak. Kumpulkan tak ahli penyadapan. Gitu loh namanya kreatif. Ahli penyadapan dijual kan jadi duit. Gak melaku wong-wong iki. Mbo. Kalau saya sebutkan satu-satu, Masya Allah.